Well, I was not expecting to see this in Bali. We've come out on an adventure to find a waterfall and look at the state of this. The surrounding environment is beautiful, don't get me wrong. There's forests everywhere. And it doesn't smell the best either, which is a shame. Pengelolaan sampah di tanah air sudah mencapai titik kritis. Tempat pembuangan akhir atau TPA sampah di 10 provinsi dicatat sudah kelebihan kapasitas atau over capacity. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas bahkan memprediksi TPA nasional tak lagi mampu menampung timbulan sampah pada tahun 2028 mendatang. Di tahun 2020, Indonesia bahkan menduduki posisi kelima dalam jajaran negara penghasil sampah terbesar di dunia, dengan timbulan sampah lebih dari 65 juta ton. Sementara buangan sampah terus bertambah setiap tahunnya, capaian penanganan sampah masih sangat jauh dari target. Saat ini, Indonesia hanya mampu mengelola 47% sampah. Artinya, sampah yang tak tertangani berpotensi mencemari air, udara, dan tanah, serta mengakibatkan persoalan kesehatan dan sosial yang serius di masyarakat. Pemandangan gunungan sampah tak boleh dianggap lazim. Tata kelola sampah seharusnya diberlakukan sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Perbaikan tata kelola sampah sudah seharusnya jadi prioritas pemerintah. Setiap kita ke daerah pesisir atau pantai, itu yang terlihat itu adalah sampah. Jadi ini sebenarnya mereka juga sendiri bingung mau mulai dari mana kami. Sampah itu tadi ada datang dari laut, juga dari sungai, dari daratan, kemudian ada juga dari pulau-pulau kecil. Nah ini ketika tidak dikelola, terintegrasi, berkolaborasi, siapa tanggung jawab dengan sampah apa, nah ini akhirnya dibiarkan. Nah, inilah persoalan sampah akan terus-menerus kita kawal. Salah satu kelemahannya adalah ketersediaan infrastruktur untuk pengelolaan sampah dan off-taker dari produk-produk pengelolaan sampah. Ada R3 istilahnya, bagaimana di recycling dan juga untuk menjadi energi. Nah inilah yang tadi kita lakukan, tinjauan lapangan langsung, karena persoalan sampah sudah menjadi persoalan dunia, bahkan Indonesia juga demikian, utamanya di kota-kota besar. Potret buruknya tata kelola sampah di tanah air memunculkan sejumlah gerakan masyarakat seperti aksi bersih-bersih sampah oleh sekelompok pemuda yang tergabung dalam Pandawara Group. Meski begitu, persoalan tata kelola sampah tidak selesai begitu saja. Aksi Pandawara Group seharusnya jadi alarm peringatan bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menciptakan solusi sistemik dan komprehensif dalam menuntaskan persoalan sampah. Kalau pengelolaannya memang rugi. Nah minusnya ini dari mana? Ya APBD. Tapi itu bisa bermanfaat untuk kebersihan, untuk melakukan sebuah daur ulang supaya tidak terjadi penumpukan sampah. Jangan sampai ini kita bukan gerbongnya, kita perjuangkan perhubungannya, kita perjuangkan infrastruktur, dananya udah datang ke sini, tapi persoalan sampahnya tidak diatasi. Saya didorong untuk sampah. Saya pas dari ini malah jadi pungut sampah, saya obral. Dia bisa keluar, ini ada berapa plastik kemasan. Ini memang harus ada kesadaran, ini bukan satu-satunya yang banyak di hampir semua destinasi wisata di Indonesia yang menjadi tantangan terbesar adalah persoalan sampah. Kita bicara papan, itu kan 3 juta yang sedang didorong oleh Presiden. Kita tidak bicara dengan Menteri Perumahan, bagaimana perumahan kita. Nah ini kan juga bisa digunakan untuk itu. Jadi sampah tidak hanya bicara tentang energi, kita bicara untuk bahan bangunan, kita juga bicara untuk bahan jalan yang bertahannya bertahun-tahun lebih lama dibanding aspal yang sama. Tim Redaksi TVR Parlemen melaporkan.